Saya tidak Gitu ya. takut. Kok saya tahu biasa kok. Kamu mau bahas Gimana apa? kabarnya Ada. semuanya teman-teman? Masya Allah. Iya. Masya Mau bahas apa Allah. sih kamu sebenarnya? Marubah, mampu bahas apa sih memang? Masya Kondisi Allah, baik, bisa saat jumpa diskusi dengan sama Maruba jadi nggak bangsa. baik. Marubah, kamu mampu bahas apa sih? Apa yang mampu kamu bahas di sini? Anda saya Ibu. tadi sudah tidak mampu. Anda turunlah, Anda tidak mampu. Weh, enak aja lu. Emang lu siapa ngatur-ngatur lu turun? Lu gua pecah jadi pendeta lu. Siap. Belum siap. Nama Marubah. Berarti kegiatanmu suka marubah-rubah ayat ya? Enggak, abang-abangku di sini izin. Tadi Anda bilang Sebentar tidak Pak ada Pendeta, mana-mana. sebentar Pak Pendeta. Abang-abangku di sini, saya mau closing. Jadi dari tadi kita 2 jam membahas soal siapa yang pagan, siapa yang samawi. Saya membawa data dari Britannica, dari PBB, dari Biblos mereka sendiri. Saya menunjukkan bahwa memang beliau ini mengutip-ngutip ajaran-ajaran penyembah Zeus, penyembah Mitra dan penyembah dewa-dewa. Tapi beliau sepertinya, dan dibilang tadi bisa diulang, saya ngerekam ini juga, beliau setuju bahwa ya memang mengopi, tapi Tuhannya diganti gitu. Nah, betul ya. Habis itu sudah selesai 1 jam, 1,5 jam obrolan kita. Akhirnya karena mentok memang beliau nggak bisa membantah. Habis itu di ujung-ujungnya beliau mempertanyakan soal Al-Maidah 48 dan udah dijawab, udah jelas. Jadi sampai situ aja. Jadi nggak ada dibelok-belokin lagi. Setuju ya Pak Marubah, Pak Pendeta? Dengan ini saya mesti mesti undur diri Jangan karena lupa, mesti Bang. ada Jangan lupa. kerjaan Maaf, lagi. Bang. Jangan lupa. Tadi kan Aduh, yang ini pertama main tadi potong nih. itu tentang Pagan. nama Betul. penulis. Nah, oh itu Dan udah, kedua, itu kan Anda- begitu udah selesai Pagan sama Samawi kan, makanya Iya, Bapak itu dia. bertanyakan Karena soal jadi bahwa Quran itu iya tidak soal ada nama itu penulisnya. jawaban saya Al-Baqarah Itu pertama. 2 sampai 5 Bapakku ganteng Iya. sayang. Iya, Sayang. tidak Tapi ada Bapak nama menolak penulis kan, dari ya situ. udah nggak apa-apa kalau jawaban saya Iya. ditolak, nggak ada masalah. Ya udah sampai situ aja, saya mesti undur diri, mesti kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kemana Bang warahmatullahi Jibril? wabarakatuh. Dia kerja, mau kerja. Udah 2 jam dia tadi di sini ngelayanin si ini nih pendeta kupluk nih. Aduh. Anda Ya, kalau Pak. mau benci saya jangan begitulah. Bodoh amat sia teuing aing lah. Siap. Gimana kabarnya? More Mutu. Tadi diskusi apa More? Dia enggak paham ini ternyata memang. AO. Mau bohong Al-Maidah ayat aja. 48 di sana dibilang kalau Injil yang dijaga gitu. Saya jelasin pakai Arabiknya, ternyata memang kapasitas otaknya memang enggak gini, dipikirnya Muslim itu jemaatnya dia yang mampu dia bodoh-bodohin tiap minggu, yang diambil uangnya dengan nama persembahan kasih gitu, enggak gitu. Ternyata begitu dia turun ulama ke Anda sudah grassroots, menerjemahkan dia baru Quran tahu, Anda. oh ternyata Lalu Muslim Anda itu koreksi pinter-pinter lagi. ya, nggak bodoh Gimana kayak Anda? jemaat-jemaatnya dia gitu aja. Ulama Anda sudah menerjemahkan Quran Anda dan menuliskan ada situ dan menjaganya. Lalu ada koreksi lagi. Berarti Anda ini Gimana menjaganya? Al-Maidah ayat 48 di mana? Bacakan tadi, aduh. Mana kata hafiz di sana? Pamoris, Pamoris. lagi di kamar mandi kayaknya. Aduh, lagi beol kok naik sih. Turun aja dulu Pamoris. Ngadi-ngadi nih Kristen ini nih. Aduh, pendetanya aja kualitasnya kayak gini. Aduh, ya Allah. Aduh, kualitas Anda yang tidak mengakui tulisan Anda yang nggak mengakui, Anda udah pagan, udah penyembah Zeus diganti jadi Allah. yang Apa-apaan Quran itu? tadi, yang dibacakan oleh wanita tadi. Terus aing capek Badi maju aja, aing motor maju Capek aing 2 jam ngelayanan model kieu aing. Maju kemana? Tutup itu gerejanya tuh, jangan suruh buka lagi. Nggih. Dah, kok pada diem? Apa yang harus Siapkan senjata ini, Bang. model Siapkan senjata. Siapkan senjata semua. Enggak. Santai buat ngadapin orang tahun 95 mah santai ya. Aduh. Sekolah STT di mana kamu?
Apa hak Anda mempertanyakan itu? Sekolah Hanya, emang nggak tipu-tipu. boleh tanya. Apa Oh, wewenang Anda tipu-tipu. mempertanyakan itu? Itu Bang Edi Rahmayadi bertanya begitu. Pak Edi Rahmayadi. Belajar Ini apa kamu di situ itu belajar apa sih? Ini jadi pejabat kualitasnya kayak gini nih. Percuma lu jadi pejabat lu. Sama Rubah nggak ada ilmu kayaknya Pak. Dari mana Anda mengukur itu? Kamu juga apa? Saya nanya kalau gitu, coba menurut Silakan, ilmu silakan. Bapak, penulis kitab Ibrani siapa? Siapa Pak? Penulis kitab Ibrani siapa? Buku Ibrani yang Penulis kitab ditentangkan Ibrani? itu punya siapa? Yang nulis siapa? Bahasa bukan bahasa. Penulis buku Ibrani siapa? Penulis surat Ibrani? Paulus, Siapa? Paulus. Tunggu, aku udah dikasih tahu sama Siapa? Bang Ardiansyah ini baik kali loh. Dia sebenarnya mau jadi Kristen dia. Masa Paulus dari mana datanya itu? Ada aja. Makanya punya ilmu. Jadi kan di perkuliahan itu dibahas Iya. tentang- saya tanya penulis Ini buku yang Ibrani 1K ya, siapa? yang 1K yang merasa jadi jemaatnya Pak Maruba mending pindah gereja aja, percuma, botol loh. Jangan ngikutin Pak mereka Maruba. sudah nilai kok. Udah Pindah mereka pindah gereja, pindah gereja, udah chat pindah. saya. Udah chat saya itu pendeta itu mereka suka takiyah katanya. Penulis Ibrani siapa? Kalau surat Ibrani penulisnya Rasul Paulus kawan. Dari mana datanya? Coba tunjukkan. Datanya tunggu saya ambil ya. Tapi gimana cara nunjukinnya ya? Ada ini dibahas khusus untuk surat Ibrani kok. Datanya mana? Datanya mana? Yang nulis Paulus. Iya tunggu. Silakan. Tapi gimana cara nunjukinnya ya? Pas itu perangkat udah lah aku nih. Buka laptop lagi, lama lah. Emang punya laptop? Halo Bang. HP aja cuma punya satu loh. Saya punya kok begitu kali Anda. Bang, Doi, Iya. boleh masuk ke roomnya Bang RK aja Bang? ngapain si RK aja suruh ke sini? Ya kita adu data aja Bang, biar benar. Ya udah data di sini, bawa si RK-nya ke sini. Bawa si RK-nya. Pak Adi layanin dulu nih. Aku tanya Pak HP. Maruba. Pak Maruba ini kita ngobrol-ngobrol dikit aja ya Pak ya. Sebelum masuk ke substansi ya Pak ya, boleh ya? Boleh Bang. Ngobrol apa ini Bang? Iya, aku kan nggak tahu tuh apa di dalam sekolah teologi maupun magister teologi itu yang diajarin tuh sebenarnya mata kuliah yang aku maksud ya. Mata kuliahnya itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu contoh mata kuliah apa gitu? Mungkin namanya. ada teman-teman Kristen di bawah yang mungkin tertarik gitu kan, pengen masuk apa namanya sekolah tinggi teologi atau magister teologi kan gitu kan Pak? Jadi yang pelajari itu banyak ya. Itu ada 100. Ya tergantung juga ya kualitas apa sekolahnya, akreditasinya ada dia 160 SKS. Ya 160 SKS itu maksudnya mata kuliahnya itu Heeh. bisa sekitar 180 mata kuliah begitu. Wah, 180 mata kuliah nggak salah Pak? Bukan 180, 80 mata kuliah karena dia ada 160 SKS. Ada yang 1 mata kuliah itu ada 3 SKS, 2 SKS gitu. Ya, kirain Jadi- 180 tadi. Lanjut Pak. Jadi itu dia. Jadi 80 mata kuliah itu dipelajari pertama itu bahasa aslinya, bahasa Hebrew, bahasa Yunani. Kemudian Oke. Pak Maruba, aku mau tanya dong, selama mempelajari di STT itu, menurut ini kita jujur-jujuran ya Pak ya, menurut
ilmu keakademisan Bapak tuh, apakah sejauh Bapak mempelajari mengenai teks aslinya itu ada yang bertentangan Pak dengan hasil yang sekarang di Bible Bapak gitu? Menurut Bapak gimana? Ada nggak yang bertentangan dengan keilmuan? Oh, ternyata gini ya, ada nggak gitu Pak? Kalau yang bertentangan, Jujur aja nggak apa-apa, jujur saya aja. saya jujur ini, kita belajar akademis. Kalau yang bertentangan itu secara keseluruhan itu tidak ada, ya tidak secara keseluruhan ya. Tetapi ada beberapa ayat yang berbeda dalam penerjemahannya. Ternyata itu kita pelajari juga di dalam konteks teologisnya gitu. Jadi ada namanya hermeneutik, ya kan? Hermeneutik apa Iya. yang digunakan di dalam eksegesis? Nama hermeneutiknya apa Pak? Ya itu hermeneutik Alkitab. Jadi bisa dia perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kita pelajari bagaimana contoh satu ayat berbeda ya dalam kitab Matius dan kitab Lukas. Di kuburan itu dikatakan ada satu malaikat, ada dua malaikat. Jadi ketika kita telusuri, Ini kalau ditanya tentang kekristenannya lemah lembut kayak gini nih. Sekalinya dia nanya ke Islam, belum sih ya. Sabar. karena abang tadi belum kasih minum saya, jadi kuat-kuat. Iya, kasih minum, kasih kopi teman-teman. Ya lanjut Pak, gimana Pak? Jadi itu dia. Jadi bahwa perbedaan itu ada, tapi tidaklah terlalu mempengaruhi. Tidak mempengaruhi lah saya katakan, karena ada contoh 1% banding 90% kebenarannya gitu. Oke, kalau yang sudah saya baca, hermeneutik yang digunakan di dalam kekristenan itu adalah hermeneutik spiral. Apakah Bapak setuju itu? Itu kan satu, banyak hermeneutiknya kan. Ya, enggak, maksudnya salah satu yang digunakan di dalam kekristenan itu adalah hermeneutik spiral. Setuju nggak Pak? Iya, satu boleh-boleh saja, karena kan kita terdiri dari berbagai denominasi. Oh iya, siap Pak, siap. Jadi hermeneutik spiral itu apa sih Pak? Aku kok lupa ya. Aku juga nggak tahu Pak. Aduh, nggak tahu Aku pula nggak ya. tahu Pak gimana itu. Ya, yang nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kajian mendalam biasanya ada yang namanya hermeneutic of suspicion. Nah, itu Bapak gunakan nggak dalam kekristenan tuh? Apa tadi aku bilang? Di dalam kekristenan, bukan hanya dalam kekristenan ya, tapi untuk mengkaji sesuatu teks secara pandangan secara kritis, itu ada yang namanya hermeneutic of suspicion. Itu Kristen pakai itu nggak? Itu hermeneutik apa tadi? Subseason. Jadi Suspicion, Pak. Jadi dalam bahasa sederhananya yang kami gunakan itu adalah hermeneutical biblikal, kemudian filosofinya, kemudian literernya, ya berdasarkan penafsiran teks sastranya, kemudian teologisnya. Enggak, pertanyaan saya gini, kan hermeneutik Gitu. hermeneutik biblikal itu kan banyak kan. Nggak Iya. mungkin hermeneutik biblikal itu dijadikan sebuah sandaran sendiri gitu, nggak mungkin kan. Nah, yang digunakan untuk hermeneutik biblikal itu kan banyak, ada hermeneutik spiral salah satunya tadi. Nah, pertanyaan saya, Kristen menggunakan hermeneutik of suspicion nggak kira-kira? Apa tadi Hermeneutik of suspicion. Lain dia siap percuma. S2 STTG percuma siap. Legum. Malah ketawa dia bukannya mikir siap. Hermeneutik kecurigaan. Jadi suspicion itu hermeneutik kecurigaan. Menggunakan itu enggak?
Kecurigaan Mm-mm. itu bukan kecurigaan, Bang. Jadi namanya adalah hermeneutika kritis gitu. Jadi di kita belajar namanya hermeneutika kritis. Jadi ada namanya istilah kritik teks. Itu dia. Jadi bukan kecurigaan. Jadi kita akan mengkritik, menelusuri, mempertanyakan satu teks, satu ayat yang berbeda. Bukan kecurigaan. Jadi itu salah. Itu Bang. Udah kemana Bang itu? Sinyal itu keganggu sinyalnya. Kena Roh Kudus itu sinyalnya. Jadi nggak ada hermeneutika submission itu ya, submission itu. Tuh Yang kan ada sinyal. hermeneutika kritik atau kritik teks ya. Jadi bukan kecurigaan. Itu ngomong-ngomong Pak Pendeta, ijazah dapat nembak ya? Iya Bang, mungkin Bang dapat nembak. Oh, dapat nembak, pantes kalau dapat nembak anjir. Sia, aing geus curiga tadi sia. Gitu. Jadi sebenarnya Alkitab itu hermeneutikanya itu ada 8 ya. Dan itu membuat Alkitab itu sangat kuat dia karena dikritik atau ditelusuri, diteliti dari menggunakan 8 metode untuk mempertahankan kebenaran itu gitu loh. Jadi luar biasa. Jadi nggak Apanya asal, yang luar biasa? jadi nggak asal ada aja gitu loh. Sekarang coba saya tanya, di dalam perjanjian lama, Bapak kan S2, Saya nggak S2, saya awam. Waduh. sekarang coba Kental. saya tanya, dalam Kejadian 11 nomor 14, di sana dikatakan setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Di sini dikatakan 30 tahun. Dalam perjanjian lama menggunakan Ibrani apa Yunani? Maunya? Merubah. Masa itu ada penanda tanya sama saya dulu tahe. Saya di Kalape. Katakan kai ezen salah ekaton triakonta ete kai ekaton triakonta. Jadi ekaton itu 100, tria itu 3, konta 30 tahun atau 130 tahun. Ya yang benar yang tua cinta itu udah terjemahan. Jadi yang benar Masuk ke bahasa Ibrani tadi kok. Itu penerjemahannya mungkin ada kekeliruan. Kurang tepat. kalau tepat itu salah atau benar? Kurang tepat sikit lagi. Kena pinggirnya gitu Bang. Tapi ketembak juga kan? Juga kan? Bukan salah, ada benar ya, cuman itu tadi ada tahe susah kali mu. Tentang Kristennya aja. Coba dia nanya tentang Islam, buset dah. Kan kali dari 2 jam nanya Kristen tadi. Saya baru 2 pertanyaan kali udah kalang kabut. Kalau bisa saya jawab deh. Udah kalang kabut tadi. Tanya aja dia, coba tanya apa?
Tulisnya tidak ada disebutkan namanya dalam Quran. Itu jawabannya. Terus Lalu dia udah dibacakan itu siapa namanya itu perempuan tadi katanya mantan. Di situ bahasa Indonesianya terjemahkan oleh ulama-ulama itu. Lalu Anda coba meluruskannya, berarti Anda ini lebih pintar daripada ulama-ulama itu. Nah, itu benar, tapi sebenarnya ini perlu revisi. Nah, begitu. ya, Dia ada karena pengakuan gitu Quran loh. itu bukan terjemahannya yang kita iman. Jadi Seperti ngapain Anda. itu kalau memudahkan awam ngapain untuk di mana nih? Ya udah bahasa Arab aja, nggak usah. Quran seger ya tadi ya. Iya, seger laku. Tadi Nah, iya kan? Dia kalau giliran ke Islam, langsung di sini adzan saya Bang. nyembah siapa kamu salat? Itu dulu. Mana ini? Kalian nggak sholat gimana sih? Kalian bahas Quran nggak sholat? Kang Chan udah masuk waktu sholat belum di sana? Udah pada Saya masuk. udah masuk ini bang. Udah jam 12. Udah masuk. Dan juga. Ya saya udah ajarin. Saya harus menyembah Allah saya dulu. Iya ini mau sholat, sama di sini juga adzan. Oh sama berarti satu waktu ya. Kalau di gereja kok jamnya nggak ini ya kepugu ya. Mau malam. Kamu sholat nyembah siapa emang? Sambil nunggu ya. Tahu nggak alasan Lanjut, Pak lanjut, Maruba lanjut. berkata begitu adalah karena Pak Maruba bahkan di dalam terjemahan Quran pun Bapak salah menerjemahkan membacanya. Seperti tadi yang dijaga itu ada adalah salahkanlah ulama Anda itu. Aduh, memang tadi di situ ada tertulis begitu. sudah benar terjemahan. Sebentar dulu, santai dulu. Yang kalau kita mau pakai letterlek ya, di situ muhaiminan alaih, katakanlah dijaga lah ya. Ya, yang menjaganya itu Aku suka. itu kepada Al-Qur'an. Maka. Iya, yang dijaganya itu Al-Qur'an. Oh gitu Kalau ya. kalau Taurat dan Injil Anda tahu kalau Alasannya Anda tahu salah ya. karena tadi Ini ada yang menyangkal, sekarang abang mengakui. Coba Anda baca dulu ayat itu baik-baik. Karena kitab-kitab sebelumnya dijaga. Sekali lagi ya saya baca ya. Baik, memang Pak susah. Maruba bersedia ditanya nggak Dari tadi saya setelah bab ini selesai? udah mau 3 jam saya terus Ya siap. Saya baca ya. Saya baca terjemahnya nih. Iya. Tanda kurung Al-Quran. Kenapa dalam tanda kurung Al-Quran? Karena kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, bukan Taurat, bukan Jabur. Kayak kenapa Bukan pakai kata kata Anda. tanda kurung? Oke. Dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya kepada diturunkan kepada perkara ini terjemah. Kenapa ketawa? Yang dijaga itu Al-Quran. Tidak ada. Saya tidak tambahkan. Nah, itu bilang, itu karena itu koma. Anda kan tambahkan itu. Saya telah dengerin dulu. Saya telah menurunkan kitab kepada Maruba. Kitabnya namanya kitab Odol misalnya. Dan saya menjaganya. Kitab Odol.
Nggak ada kata saya bukan di yang situ. membenarkan kitab sebelumnya. Hah? Nggak ada Kenapa di situ ketawa? penggunaan kata saya. Jangan Anda tambahi. Itu masa S2 tidak mengerti analogi? Ini dia bahasanya ya. Itu kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Udah? Yang membenarkan Siapa itu? kitab-kitab kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang membenarkan kitab-kitab. Kenapa kan dibilang yang membenarkan kan kalau dibilang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya berarti itu terpisah. Ya, Gimana sih memang, pola pikirnya? memang terpisah di situ, makanya itu Ya menjaganya udah, itu kalau kepada terpisah itu Al-Quran. Dan Injil yang disebutkan dalam Al-Maidah 4 Karena tidak terjaga. Dengar dulu. Ada saya mengakui 47 itu yang dijaga itu. Yang mana kitabnya? Karena itu terpisah, tidak disatukan Al-Quran yang di situ. dijaga. Cara Yang bacanya Al-Quran yang salah. dijaga. Gampang, Al-Quran ya. itu Bang, bentar dulu, santai dulu, santai diskusinya. Santai aku di bang, tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab itu membawa kebenaran, dan kitab itu memberitakan kitab-kitab sebelumnya, dan kitab itu nih dijaga. Jadi bukan kitab yang sedang diceritakan, tetapi kitab yang sedang diturunkan itu yang dijaga. Masa Anda baca gitu aja nggak bisa? iya, memang yang diturunkan itu dijaga, Bang. Bobo. Bang, lihatin. Dan kami telah menurunkan kitab. ini saya tanpa Tidak. Lu sekalinya ditanya lu jawabannya sekalinya bertanya kok Islam teriak-teriak lu apa. Jadi Tidak, intinya di di situ situ ada- terpisah dengerin. kitab itu. Ya memang terpisah, makanya Al-Quran yang Ya dijaga. udah, makanya saya tanya. Gimana? Yang dijaganya Al-Quran. Tanya Al-Quran yang dijaga. Di situ tidak disebutkan Quran dan kami telah menurunkan kitab. Oke, tidak disebutkan Quran. Kepadamu. Bagus. Sekarang saya tanya. Sudah Kitab siap. yang diturunkan sebelumnya Siap, dan siap. menjaganya Siap. itu Hasan Siap. Al-Maidah 4 Udah. sampai 47. Ya, sekarang gini saya tanya ke Pak Maruba. Saya kitab apa itu? Nah, makanya Karena nggak jelaskan disebutkan kitab dalam yang bahasa diturunkan. Wa ajalna Iya. Yang dengerin Bang Maruba, di sini dengerin. Hagagi. Saya tanya kitab apa itu? Oke, Nggak kita ada sebutkan di situ. Al-Quran. Berarti Kitab ada apa di kitab. situ? Ya, oke, Kitab siap. apa? Bil Hagi. Berarti ada kitab Hagi. yang diturunkan kepadamu satu. Ada satu kitab tuh. Ya, Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada berapa kitab di situ? membenarkan Iya. dan Ada kami berapa kitab di teruskan situ? jejak mereka membenarkan kitab Ya. yang sebelumnya. Bisa ya. Iya. Ayat 45 kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Surat, dengan nyawa mata dengan mata hidung dengan hidung. Ini makanya saya tanya Injil. Ya. Nah, Injil. sekarang Zabur. kitab oke, siap. Berarti kita lihat ada kitab yang diturunkan kepadamu, dalam tanda kurungnya saya nggak baca. Oke. Lalu ada yang kitab diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab yang diturunkan kepada Nabi menjaganya. Nah, itu kitab yang mana? itulah semua kitab itu dijaga. Masalahnya Enak saya aja semuanya. Mana ada semuanya? Iya, Sekarang iya, semuanya. semuanya dijaga. Maksud saya yang dijaga yang Taurat dijaga, yang Zabur dijaga, yang Injil dijaga. Iya memang terpisah karena berbeda. Ah, berbeda. Yang dijaga yang mana saya tanya? Yang kejaga empat-empatnya. Yang Injil atau Taurat atau Al-Quran?
Nggak ada disebutkan Quran di situ. Yang pokoknya 4 kitab itu. Tapi yang disebutkan itu Mana 4 kitab di situ yang dijaga disebutkan? yang disebutkan tadi kepada Harusnya bisa bersabar. Makanya tadi Bang Kriosmoto mengatakan secara tata bahasa ada kata al di situ. Itu untuk definitif, untuk menentukan, untuk mengetahui. Yang dijaga itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad diturunkan Taurat? begini ya pernyataan. Bukan. Seharusnya begini. Anda ini. Seharusnya begini. Langsung Apakah itu, saya tanya, kalau apakah Quran Taurat ada diturunkan demikian kepada Nabi penyampaiannya. Muhammad? Dan kami telah menurunkan kitab Quran dan menjaganya. Udah? Itu aja bahasanya. Iya, apa ini kita bahas? Ini enggak. Ini kita Dan bahas kami tentang telah menurunkan Al-Maidah ayat kitab 48. Apa sih kepadamu ini? dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ada berapa Kenapa kitab yang kita digunakan bicarakan ini? sekarang? Ya, di Artinya ayat itu semua ada kitab berapa itu kitab yang dijaga. artinya ngapain siapa Anda mengartikan semuanya? Dari mana di situ menjaga semuanya dari mana? Karena di sini Apakah di situ ditulis menjaga semuanya? Iya, karena dikatakan Apakah di situ begini, ditulis menjaga semuanya? kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan Saya tanya menjaganya. Maruba, apakah di situ secara terjemah ditulis membenarkan menjaga semuanya? Memang tidak begitu ikut tapi Tidak. kitab Oke, yang diturunkan kalau tidak, sebelumnya dan siap. menjaganya. Udah, santai. Kalau Harusnya, kalau tidak kalau dari sekarang, Anda kenapa yang santai kayak gini. dulu, santai. Jangan keras-keras gitu, santai. Kalau tidak dijaga semuanya, di antara Al-Qur'an, Taurat dan Injil, mana yang dijaga? Yang dijaga itu tadi Taurat, Zabur dan Injil itu. Apa lagi? Jadi yang dijaga itu Taurat atau Injil? Taurat, Zabur dan Injil dijaga. Mana dalilnya? Dalilnya itu tadi. Anda sendiri yang mengatakan itu dipisah. Assalamualaikum. Lanjut. Kalau tidak disebutkan kenapa? Waalaikumsalam. Kalau tidak disebutkan kenapa Anda bilang Taurat, Injil dan Zabur dijaga di situ? Ya karena memang begitu Jadi pernyataan di ngarang-ngarang sini. gitu. Enggak, karena memang Jadi di situ Anda ngarang-ngarang gitu. Itu dipisah kelar ya. Itu nggak disebutkan. Kita kelarin ya. Pak Maruba sendiri Dengar yang ya, mengatakan dengar ya. itu Kita dipisah. baca dari Ada ayat Al-Qur'an. Pak Maruba, pahami Pak Maruba gini, sebentar. Pak Maruba gini. Pak Maruba pahami apa yang Pak Maruba pahami dari situ, walaupun degradasi otak mungkin nempel di situ. Jaga silahkan. Tetapi kalau orang yang menggunakan kecerdasan dalam membaca saja, tidak usah kecerdasan. Dipisah, Al-Quran ada, Zabur ada, Taurat ada, Injil ada, terpisah semua. Jaga, Zabur tidak jaga, yang dijaga Al-Quran. Tiga-tiganya dijaga, itu Berdasarkan ayat pernyataan di yang situ. Pak Maruba angkat tadi. Di mana Nah, ini datanya datanya tadi buat tiga-tiganya dijelaskan, Dea. dijaga? Botol. Kitab-kitab yang Pak Maruba. Izin ya Kang Chan ya. Oke, silakan. Ini soalnya lanjut. udah dijelasin sebener apa. Nggak nyampe nggak apa-apa ya. Oke, Pak Maruba. Ya udah Pak Maruba. Yang kamu bilang kan semuanya dijaga, ya kan? Yang semua dijaga tuh Injil, Mbak. Saya nggak tahu Ya, kita oke. yang mana. Orang Quran ada yang bilang begitu. Al-Quran. Nah, cuma saya tanya ke kamu. Berarti menurut pemikiran Pak Maruba, sudah. Saya hargai. Ya udahlah, nggak usah melintir-melintir Al-Quran. Sekarang saya akan bertanya dari pemikiran Anda sendiri. Nggak usah bertanya, baca yang 48 itu. Lo nggak usah bertanya, ini takut ditanya. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Halo. Pak Pendeta. Silakan Pak, silakan. Oh, takut ya. Anda tadi udah kedapatan. Takut. Ini Pak Jonas, ini siapa ini Pak Jonas?
Mau bicara sama Pak Pendeta dulu ini dari tadi soalnya pendetanya banyak tanya. Sudah dijelaskan sama guru-guru saya tapi masih kayak begitu ya sudahlah kita tutup ya. Sekarang gantian saya tanya. Apalagi Anda. Ya udah terserah. Saya tidak mampu menjawab itu hak Anda dalam menilai saya. Sekarang saya bertanya. Sekarang saya bertanya kepada Injil yang dijaga itu Injil dari mana? Injil yang dari Tuhan atau Injil? Anda kan dari tadi banyak bicara di sini. Giliran saya bicara, saya bertanya kenapa Anda ngumpet? Anda maju. Jangan ngumpet ya. Katanya memang jelas tadi. Ya udah, sekarang saya itu apakah terjaga keasliannya? Apakah itu Injil? Tidak tanya-tanya. Al-Quran saya sudah tidak bahas di sini. Anda penilaian Anda terserah, saya hargai penilaian Anda. Ya sudah clear kan? Hargai, walaupun itu berbeda dengan penjelasan yang sebenarnya, saya hargai loh penjelasan Anda. Saya pertanyakan, Injil yang mana itu? Datang dari mana Injil yang Anda punya itu? Itu Injil dari Tuhan atau Injil dari mana? Atau hanya karangan manusia? Dijawab Pak, jangan cuma serupan. Quran yang karangan manusia karena tidak tahu penulisnya. Nggak usah bahas Al-Quran. Jawab dong, dijawab. Ayo jawab. Injil yang Anda punya itu apakah itu Injil yang asli? Injil yang datang dari Tuhan? Apakah terjaga keasliannya? Tidak ada perubahan? Dijawab. Halo. Jawab. Jonas diam dulu deh Pak Jonas. Pak Maruba bisa jawab nggak? Pak Maruba, jangan pura-pura diem lah. Bicara sama loh. Maruba takut sama saya. Pendeta Maruba tidak mampu menjawab dari pertanyaan. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, jadi di sini clear ya teman-teman ya, Pak Maruba ternyata dia ngumpet ketakutan, ngacir terbirit. Pak Jonas bisa menjawab pertanyaan saya? Dari tadi nggak mau bicara, mau menjawab pertanyaan saya? Saya bukan untuk menjawab. Terus untuk apa? Pandangan. Saya bertanya kepada Pak Pendeta, Anda ngerecokin, Anda mau menjawab silakan. Apapun agama itu pribadi lepas pribadi. Saya nggak nanya itu. Nggak pertanyaan saya. Di sini Pendeta Maruba ini sudah angkat bendera putih ya. Tidak mampu menjawab. Anda mampu menjawab? Bukan Komal curhat. Mampu menjawab atau tidak? Lepas pribadi. Mampu menjawab atau tidak? Mampu menjawab. Anda Kristen? Iya. Oke, jawab pertanyaan saya. Injil yang ada di Bible Anda, apakah itu Injil yang asli? Itu Injil datang dari Tuhan? Apakah terjaga keasliannya, tidak ada perubahan? Silakan dijawab. Berarti Injil yang Anda punya itu bukan Injil dari Tuhan ya? Atau Injil dari Tuhan? Bukan dari Tuhan, itu nubuat. Injil nubuat. Maruba dengar. Itu artinya sebelum terjadi yang akan datang itu Sudah tertulis di Injil gimana sih? loh, sebelum akan terjadi mungkin kita akan melewatinya. Oh, akan melewatinya, akan terjadi. Akan terjadi. Ini malah khotbah di sini ditanya apa? Punya Anda sendiri tidak tahu juga ya itu datang dari mana. Anda sendiri juga tidak tahu apakah terjaga
Jaga keasliannya? Apakah Terjaga? apa yang dibawa Musa? Hei, woi, apa lagi nih? Aduh, kenapa levelnya lebih naik? Hah? Jangan kita bawa dalam pola pikir agama itu sebenarnya keselamatan Loh, loh, itu loh. adalah Bawa Musa ini. bukan. Pak Jonas ini. Aduh. Anda sendiri pun belum tentu yakin bisa masuk surga. Udah, nggak usah curhat, nggak usah curhat, nggak usah curhat, Imanmu nggak yang usah bisa curhat, menyelamatkanmu, nggak usah bukan curhat. tokoh agama. Sebagai pendeta ini gimana sih Pak? Bisa kalau kamu nggak mampu menjawab, terus kamu lempar ke Jonas, Jonasnya malah kayak gini loh, lebih parah lagi loh, lebih botol loh Aku ini. tanya sama kakak dulu. Aku Aduh, tanya. Jangan nanya parah, kakak aja. parah. Tadi belum ada yang kalian jawab, teman-teman Kristen di sini belum ada yang bisa menjawab. Giliran Pak Maruba dari tadi bertanya, semua guru-guru saya di sini menjawab. Tapi pertanyaan saya lah, diselesaikan dulu, diselesaikan dulu, baru balik tanya. Loh, pertanyaan kakak apa lagi dari tadi gue tanya? Apa? Di sertifikat kan? Sen agama durhaka. Aduh. Maaf ya bang. Teman-teman ini yang Kristen siapa ini? Hanya 2 orang ini ya? Pak. Kristen kayaknya dia. Masuk sini Kristen. Oh Kristen. Baik, Pak Surwan ingin menjawab pertanyaan saya Pak. Di dalam Bible yang kalian imani itu adalah Injil, itu Injil datang dari mana? Injil datang dari Tuhan atau Injil karangan manusia? Roma 1 ayat 17. Ya. Apa ini Roma? Dan Roma 1 ayat 16. Rasul Paulus keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang Injil, iya. Dari situ saya baca ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, ya kan, kekuatan Theos yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga Injil dari mana? Injil dari Tuhan atau Injil karangan manusia? Apakah itu terjaga keasliannya? Itu. jadi yang saya catat dari Alkitab, ada Injil Kristus, ada Injil Allah, ada Injil yang di dalam Bible Anda, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil dari Tuhan. karangan manusia, masa mana kamu itu? Saya tanya, Injil karangan manusia atau bukan? Lah saya bilang kan tadi, Injil Allah, Injil Kristus, Injil Tuhan, dan Injil. Wih. Empat itu Jangan marah, Injil. Pak. Jangan Demi marah kesehatan Pak. jantung dijaga Pak. Iya, jangan marah Pak, jangan marah. Nanti itu gigi palsunya copot Pak, gigi palsunya Jangan copot marah, Pak. Jangan nangis, jangan marah. Iya, nanti Ya, gigi Pak, palsunya copot Pak. Iya, demi kesehatan jantung Anda. Dari yang Anda bawa ya Pak ya. Di sini tidak ada dari pertanyaan yang saya jawab. Tidak ada pertanyaan yang saya jawab ini, jawabannya tidak ada di sini Pak. Tadi Injil Allah, Injil Kristus, Injil Yesus, dan Injil Allah. kekuatan Allah. Jadi
Ya. Loh, Ibu kan sudah bacakan Injil Allah, baca lagi Injil Yesus di mana tertulis. Bapak tadi bilang ada Injil Yesus. Tetap stabil, hati-hati, pelan-pelan Pak. Diskusinya pelan-pelan Pak. Oke ya Pak ya. Di sini Pak, Markus 1:14, ini Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah Pak. Lah kok ngeletek Pak? Ternyata Pak, Injil Allah yang dimaksud ternyata itu hanyalah Injil karangan Markus Pak. Injil Allahnya ternyata Injil karangan Markus ini gimana Pak? Itu Bukan. Kamu kan? Lu kok menurut saya Pak? Alkitab Sabda Pak. Ini dari Alkitab Sabda, Markus 1:14. Bapak bisa lihat. Yerusalem ini tempatnya Yesus langsung loh Pak. Tempatnya Yesus langsung loh. Dengan jujur mengatakan Injil karangan Markus. Udah gitu apa nih? Udah dikarang Markus ternyata gini. Rangka Markus adalah paling tidak sistematis. Aduh. Udah dikarang nggak sistematik. Gimana ini? Parah. Mana Pak? Oke, terjaga keasliannya ya Pak ya? Terjaga keasliannya Pak? Asli karangan Markus ini terjaga nggak Pak? Injil-Injil yang ada di dalam Bible Bapak ini Injilnya terjaga keasliannya nggak Pak? Kalau kamu belum percayakan Injil percuma dijelaskan dengan kamu, Bu. Loh, saya percaya berdasarkan data ini karangan Markus Pak. Itu sudah saya bacakan tadi pertama di Injil Roma, di yang tertulis dalam Roma ini. Di Roma ini tidak ada jawabannya Itulah Bapak. kekuatan Allah, bukan karena tulisan Markus, Lukas, Yohanes. Injil adalah kekuatan Allah. Oh, Markus, Yohanes. wih, bukan. Menuliskan. Oh, berarti ini salah. Paulus menulis. Oh, berarti karangan Markus itu salah ya? Kasihan ya Markus nulis-nulis kitab capek-capek ya, berapa pasal ya? Hakimnya Bu, mau salah dia mau tidak, saya tidak mau tahu itu. Nah kan Bapak tadi yang bilang itu salah, gimana sih Pak? Aduh udah tua dicambuk kasihan. Nah, gimana Pak? Kamu mau percaya Injil itu silakan, tidak percaya sudah kan selesai. Apanya harus dipercaya Pak? Kalau berdasarkan data, saya percaya yang Bapak punya itu cuma karangan orang Pak. Ini loh Pak, cuma karangan loh Pak. Saya kepada Injil selesai. Karena saya dibacakan kamu enggak juga percaya kan sudah. Apa sih Pak? Bapak ini loh Pak, kasihan loh Saya Pak. bukan marah deh ya. Iya nggak marah. Justru saya kasihan gitu loh sama Bapak. Ini aduh. Nanti itu renungkanlah 2 ayat itu. Aduh, nanti saya disuruh merenung guys. Sadarlah kamu nanti sadar. Ya. Oh apa sih ini orang? Sudah syahadat. Saya setiap hari syahadat Pak. Di sholat saya mesti syahadat Pak. Aduh Pak, Bapak. Malu Bu, lagi lucu-lucunya si Bapak ini lagi lucu-lucunya. Iya, usia gini lagi lucu-lucunya, kasihan loh. Tapi kasihan loh Bapak ini loh. Oh, kok merasa kasihan? Kalau kasihan kamu udah bertanya macam itu kamu bertele-tele. Oh, mintanya ditanya apa Pak? Oke, saya kasihan nih sama Bapak. Ya, saya menghargai ini. Kamu itu belum seberapa deh ya. Iya kasih tahu saya lah Pak, jangan nangis. Ya udah kasih. Ya udah kasih tahu saya Pak, kan pengetahuan saya belum cukup ya kan. Tuhan mau dah kamu ngatur Tuhan, itulah yang bagus. Kamu mengatur Tuhan. Iya Pak, nggak boleh Pak ngatur Tuhan Pak. Saya bukan mengatur kamu ya. Saya tidak mengatur kamu, apalagi mengatur Tuhan. Aduh, apa pula ini ngatur Tuhan? Jadi kamu itu apa Pak? Saya ngatur Tuhan apa sih Pak? Tadi kan sudah dibilangkan. Iya. Punya keyakinan yang kokoh, ulangi baca. Ini sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kan yang saya tanya Injil dari mana? Katanya Injil dari Tuhan. Saya berdebat dengan kamu percuma. Ya udah turun. Ya udah turun. Bang ini turunin aja Bang, katanya nggak usah saya berdebat sama kamu. Udah tua. Aku aduh parah ini, udah tua ini dia nih. Kasihan ini dia. Turunin aja lah, kasihan. Nah, yang lain aja. Izin tanggap Mbak, izin tanggap. Kristen ya, Bang Yohanes ya? Ya, Kristen. Oke, baik. Silakan Bang Yohanes, tadi mendengar pertanyaan saya dari awal ya Bang? Iya. Oke, baik. Langsung dijawab Bang. Tapi saya dari Kristen Katolik ya, bukan Protestan. Baik. Kalau kami di Katolik, jelas Injil memang ditulis oleh manusia. Injil yang maksudnya tuh Injil yang dalam bentuk buku yang sekarang dipegang dan yang Mbak pakai kutip itu tuh.
yaitu memang ditulis dalam keadaan tercecer, lalu kemudian oleh gereja, otoritas gereja Katolik Eropa, kemudian dikumpulkan, dijadikan buku. Clear ya? Itu kalau dari Katolik. Yang secara buku ya. Terus yang Injil yang diberitakan Yesus di Galilea itu Markus 1:14 itu Injil Allah yang mana? Yang di Galatia, yang bak kutip itu bisa saya pastikan itu bukan yang dimaksud Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan itu. Mantap. Bukan Terus Injil yang bukan itu ya? Injil yang dimaksud di situ adalah kabar gembira, kabar berita. Jadi bukan dalam bentuk buku itu. Itu satu. Kemudian mungkin saya harus klarifikasi juga dari perspektif iman Katolik. Injil yang Matius, Markus, Lukas yang sekarang dalam bentuk tulisan yang Mbak pakai kutip, saya pakai sebagai sumber Bible, itu harus dimengerti sebagai tulisan manusia, tapi tulisan tentang apa? Tulisan yang ditulis oleh manusia, isinya apa? Isinya tentang kesaksian iman minimal sekurang-kurang oleh penulis yang nulis, entah siapapun. Kita katakanlah, saya juga belum kita anggap sajalah Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu belum tentu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang nulis, katakan gitulah ya. Mantap. Terus kita asumsikan begitu. Oke. Datanya memang ada kok begitu, nggak apa-apa. Sesuai kok asumsikan sama saja data. begitu. Baik. Asumsikan saja belum tentu ditulis Matius, Markus, Lukas sama Yohanes. Katakanlah begitu. Saya asumsikan aja. Kita asumsikan saja. Poinnya adalah yang sudah pasti ditulis oleh seseorang yang menulis, itu pasti kan? Iya. Tulisan pasti ditulis oleh penulis, itu pasti. Yang nulis pasti manusia, tidak mungkin tidak. Nah sekarang kita ganti aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu anggap saja dihilangkan dulu. Kita katakan penulis Injil Lukas, penulis Injil Matius, penulis Injil Markus, penulis Injil Yohanes. Setuju tuh. Tuh dengerin tuh pendeta botol. Di dalam Katolik, dengerin tuh. Minimal kami di Katolik mengakui itu. Memang Injil itu faktanya ditulis oleh manusia, dikarang oleh manusia. Iya, jelas fakta, nggak bisa dibantah. Clear. Oke, sebentar. Pak Maruba dengerin tuh, Pak Maruba tuh dengerin tuh. Dengerin tuh. Oke, lanjut Bang Yohanes. Ijazah dapat tembak, Maruba S2. Injil yang ditulis oleh kan kemarin ada 40 penulis. Udah Maruba diem. Kamu dari tadi ditanya nggak mampu jawab. Pak Maruba diem. Aduh, di mute dulu dong Bang, ini Bang si Pak Maruba ini. Sepengetahuan saya dalam Al-Quran itu penulisnya satu orang, itu Zaid bin Sabit. Bacot. Ustaz Alif, Ustaz Alif. Diam dulu Maruba, diam. Itu karangannya 40 orang. Bentar, Pak Yohanes diam ya. Pak Yohanes saya ini si Maruba dulu. Saya kan sebentar ya Pak Yohanes ini biar Pak Maruba diem dulu. Kita asumsikan saja. Kan ini kan diasumsikan saja. Baik. Bahwa faktanya benar ditulis oleh Markus dan diimani bahwa itu ditulis oleh Markus yang benar-benar Markus, ya itu lain soal. Tapi kita kan asumsikan saja. Yang pasti ini pasti ditulis oleh penulis, tidak mungkin tidak. Dan penulis sudah pasti manusia, tidak mungkin tidak. Nah, pertanyaannya, tapi di Katolik bukan soal siapa yang nulis. Itu soalnya di dalam Katolik itu bukan soal siapa yang nulis. Ditulis Markus kah, ditulis Lukas kah, ditulis Matius kah, itu nggak peduli. Yang di dalam Katolik yang menjadi perdebatan persoalannya adalah dia tulis tentang apa, itu poinnya. Oke, dia tulis tentang apa, itu yang penting ya. Jadi Injil Markus, Matius, Lukas itu mereka harus dimengerti dari perspektif Katolik. Kalau memang mau diterima ya, itu harus dimengerti dalam konteks begini. Itu ditulis oleh manusia yang berisikan tentang kesaksian iman si manusia itu tentang iman yang dia imani itu. Itu bahasa umumnya begitu. Kalau dispesifikan berarti itu Injil. Katakan kalau itu Injil Markus, itu Injil ditulis oleh Markus tentang apa? Tentang kesaksian iman Markus tentang siapa? Kepada Allah yang dimanusia Yesus. Kalau dia bicara banyak tentang Yesus, ya Yesus, selesai. Jadi itu jadi clear. Jadi menurut saya siapa yang menulis Injil Kristen bagi saya sudah clear, itu manusia, clear sudah. Terus yang Mbak kutip tentang Galatia itu saya pastikan itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi jangan dihubungkan ke sana karena itu tidak ada korelasinya. Mantap. Yang dimaksud dengan Injil Allah di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu maksudnya adalah kabar baik dari Allah, kabar gembira ya, katakanlah semacam pewartaan keselamatan bahwa manusia itu kalau mau supaya masuk surga ya harus begini dan ini begini ceritanya. Jadi begitu itu. Jadi beda. Itu bukan Injil Allah di Galatia, itu bukan Injil Allah yang Matius, Markus, Lukas, itu bukan.
Bukan ya Bang ya. Tuh dengerin tuh Pak Maruba tuh ya. Injil Allah yang dimaksud yang diberitakan Yesus itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ah. Gimana Oke. Mbak? Injil yang diberitakan Yesus, iya kan? Di Galatia itu. Iya, bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan, Mbak, jangan belok, Mbak, jangan belokkan yang saya jelaskan. Loh, jangan belokkan gimana? Injil itu jelas, sudah pasti ditulis oleh manusia, clear. Iya, tapi Injil Allah yang dimaksud yang diberitakan Yesus di Galilea itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan? Iya, bukan. Nah, Injil, itu yang saya bilang. Iya, itu yang saya bilang, Pak Yohanes, itu yang saya bilang. Kabar gembiranya tentang tentang kerajaan Allah, tentang apa yang diwartakan Yesus itu yang dikabarkan gitu. Nah, Iya, itu aja lah, Mbak. saya tangkap di situ. Itu ya. Baik, saya tangkap di situ. Makanya yang tadi saya bilang Pak Maruba tuh harus mendengarkan. Jadi ini yang dimaksud, yang Yesus beritakan itu bukanlah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu ya, Bang Yohanes ya. Loh, kabur. Belum selesai ku tanya, Bang. Aduh, parah ini. Kok turun, Bang? Enak loh diskusi sama Bang Yohanes tadi tuh. Ilmunya kalah jauh sama Pak Maruba. Ya. Yang disampaikan tuh benar juga gitu. Belum berarti itu tulisannya Markus. Ini berdasarkan data. Bagian penutup Markus ini termasuk ke dalam kitab suci yang diinspirasikan. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga ditulis oleh Markus. Sebenarnya berdasarkan data ya. Tadi Pak Yohanes itu bicara berdasarkan data sih. Makanya saya dengerin dia ngomong. Ini datanya saya punya datanya. Iya, penyampaiannya juga bagus. Nah, Pak Maruba, apakah terjaga keasliannya Pak Maruba? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apakah terjaga? Tidak ada yang dirubah-rubah? Mohon Bentar, sebelum ke Maruba saya izin nyapa dulu. Ini Ikpo Muslim apa Kristen sama Dak? Bang, Muslim. Muslim. Waalaikumsalam. Dak, sistem Muslim apa Kristen? Baik, yang Muslim ini dulu ya, soalnya ini ada narasumbernya di sini. Kita ada dua narasumbernya, Ahimoto sama Uhti Natali ya. Sabar dulu ya. Silakan dilanjut dulu. Saya naikin yang Kristen dulu ya. Iya. Oke, Pak Maruba sekarang udah boleh ngomong nih, dijawab. Apakah terjaga keasliannya, tidak ada yang dirubah-rubah? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah terjaga keasliannya Pak Maruba? Jawab Pak Maruba. Jawab Pak Maruba. Bang Yohanes naik lagi, Bang Yohanes. Pak Maruba. Oke. Disampaikan Pak Yohanes tadi bukan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang disampaikan di Galilea itu maksudnya tempatnya atau surat Galilea? Silakan Bang Yohanes. Mbak, oh iya Mbak, saya lupa tadi konfirmasi satu lah. Ada satu pertanyaan Mbak tadi yang belum saya jawab lagi. Soal apakah bisa dijamin keasliannya itu kan? Dijaga enggak? Iya. Saya dalam Katolik ya, saya Katolik. Sejauh yang saya tahu dari Katolik, ini sepengetahuan saya dari Katolik. Di Katolik itu kan semua epicentrum itu kan pusatnya kan ada di Roma, dan di Roma di Basilika itu ada perpustakaan besar di situ tuh, sangat besar setahu saya. Nah, mengenai keaslian itu saya memang tidak melakukan penelitian secara empirik, pergi lihat ke sana secara empiris faktual bahwa ini benar-benar ada, enggak. Tetapi infonya bahwa keaslian teks-teks kitab suci sebagaimana sekarang yang sudah dipegang, terutama yang dipegang oleh umat-umat Katolik, bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan? Silakan ke otoritas magisterium gereja yang ada di Indonesia, mungkin perwakilannya KWI, kalau di dunia itu di Roma, Paus dan Kardinal uskup-uskup yang ada di Italia. Jadi dari informasi ini informasi awal. Informasi awal. Secara kalau orang perdata tuh bilang ini pembuktian awalnya. Kalau pembuktian awal kan bukti mula-mula. Bisa dicari dari bukti mula-mula, bisa dicari lagi bukti-bukti selanjutnya yang bisa mengkonfirmasi mengkonfirmasi bahwa info ini benar atau tidak, valid atau tidak itu. Oke. Tapi berarti dari Bang Yohanes sebagai bukti permulaan, apakah masih bisa dipertanggungjawabkan ini masih asli atau tidak, ini masih ori atau tidak,
teks aslinya di otoritas Gereja Katolik Roma itu ada di perpustakaannya. Tapi dengan yang Informasi beredar itu. sekarang Dan belum tentu secara sama subjektif, dengan yang beredar sekarang. Apakah itu kalau yang beredar sama? sekarang bisa dipastikan begini, karena Gereja Katolik ini sifatnya kan organisatoris dan hierarkis, dan dia kalau satu komando satu jalur, Mbak. Baik. Satu komando, kalau dari atas bilang ini yang harus beredar, ya itu yang akan beredar. Jadi kalau dia instruktif dia. Ya, Jadi berarti kalau yang misalnya- beredar sekarang apakah terjaga keasliannya sama seperti yang di sana tadi yang dibilang? Saya bisa dari informasi dari sistem kerja yang organisatoris dan instruktif semacam ini bisa diasumsikan bahwa itu masih bisa dipertanggungjawabkan, bahwa terjemahan ini tidak harus asli banget, tapi tidak substansinya minimal tidak melenceng jauh dari aslinya. Pasti sesuai dengan aslinya begitu ya, terjemahan yang ada, ayat-ayat yang ada. Oke, baik, setiap ayat yang ada bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aslinya begitu ya. Oke, tidak secara hurufiah, tetapi minimal pesan utama yang mau disampaikan oleh penulis Injil itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kita lihat data ya teman-teman ya. Tapi saya nggak perlu wisata ke luar negeri ya teman-teman ya. Kalau ada duit nih nggak apa-apa lah. Masa disuruh wisata untuk membuktikan keaslian kitab suci? Oke, baik Pak Maruba. Gimana Pak Maruba? Tadi Anda bertanya nih ke Pak Yohanes, sebelum saya bantah Pak Yohanes dulu ya. Nanti kan biar jawabannya, karena kalian berdua ini berbeda nih Pak Maruba dengan Pak Yohanes nih ya. Pak Maruba, bagaimana Pak Maruba? Tadi yang Anda tanyakan ke Pak Yohanes mengenai Injil Allah di Galilea ya. Gimana Pak Yohanes? Bisa langsung direspon atau mau dengerin dulu pertanyaan dari Pak Maruba yang tadi? Bagaimana Mbak? Bagaimana? Pak Maruba silakan. Ya, saya disclaimer dulu bisa nggak Mbak? Disclaimer bisa nggak Mbak? Aduh, iya silakan. Disclaimer maksudnya semua informasi yang saya berikan ini tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, dalam pengertian ini yang saya sampaikan ini bisa salah, bisa benar. Ya nggak apa-apa, namanya juga diskusi. Namanya juga diskusi Bang, nggak apa-apa. Kalau mau yang benar-benar benar, itu hanya ada di dalam magisterium Gereja Katolik. Itu ada di mana? Itu ada di Roma. Jadi Iya kalau mau konfirmasi ya ke sana aja. Iya, si Maruba nggak punya duit, si Maruba bokek, dia nggak mungkin ke sana dia. Tenang aja. Sama kayak abang, kalau mau harus misalnya ditanya, ini Al-Quran yang pegang ini asli nggak ya? Kembali ke masa lampau ya gimana? Pakai mesin waktu aja kembali ke sana, kan nggak mungkin kan? Enggak gitu. Sesuatu yang mustahil itu jangan diangkat gitu. Lebih baik. Udah bro, jangan melebar dulu bro. Udah ya. Nanti akan saya sanggah juga data-datanya. Omongannya dengan data ya, kan tadi nggak pakai data, nanti saya pakai data. Silakan Pak Maruba, tadi ada yang ingin ditanyakan ke Pak Yohanes sebelum saya konfirmasi ke kalian berdua. Silakan Pak Maruba. Oke, yang maksud saya tadi, pertanyaan saya itu katanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil Yesus di Galilea. Maksudnya itu apa ya? Pak Yohanes. Ya Pak Yohanes, bagaimana Pak Yohanes? Tadi ini maksudnya dari Pak Yohanes yang saya tangkap ya Pak Maruba. Ini Pak Yohanes itu bilang Injil yang diberitakan Yesus ke Galilea itu bukanlah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi di situ Yesus sedang memberitakan kabar baik, tapi bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seperti itu. Oke. Clear ya Pak Maruba? Benar begitu ya Pak Yohanes? Pak Yohanes, mic-nya dibuka dulu Pak Yohanes. Ya, jadi konfirmasi Injil Yesus itu jangan dimengerti Injil yang ditulis Yesus. Kalau Injil yang ditulis Yesus ya memang Yesus nggak pernah nulis. Iya. Kalau Yesus mewartakan kabar baik yang dimengerti sebagai Injil, ya iya, kan Yesus ini kan lisan. Ya. Tradisi lisan kan Yesus nih. Katakanlah dia ini orator ulung lah. Jadi yang dia lakukan selama dia hidup itu cuma ngomong aja. Apa yang dia ngomong direkam sama para penulis, murid-muridnya. Amin ini kantor. Nah, lalu melalui tradisi lisan turun temurun sampai di abad beberapa berikut terkepikiran lah ditulis, baru ditulis. Sudah, itu aja, clear. Oke, baik ya Pak Maruba.
Pak Maruba, mengenai keaslian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tadi Pak Yohanes sudah menjawab, katanya itu bisa dijaga keasliannya. Untuk konfirmasi silakan wisata ke Roma. Ya. Nah, Pak Maruba bagaimana? Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah kitab yang terjaga keasliannya? Apakah tidak ada perubahan? Iya, untuk manuskrip aslinya yang pertama itu ya ditemukan ya itu disalin kemudian, tapi yang aslinya sudah banyak yang hancur dan itu disimpan dalam, bisa kita cari di Google ya, manuskrip Alkitab yang telah dipoto dengan jelas ya, setiap manuskrip ya. Jadi disalin kemudian dalam berbentuk manuskrip salinan yang baru atau gulungan yang baru, itu disimpan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Yohanes, satu di Vatikan ya, di perpustakaan Vatikan, itu satu benar itu yang sampaikannya. Lalu kemudian di Inggris ya, di Universitas Oxford Inggris, itu ada juga di sana disimpan penelitian tertua dari koleksi manuskrip Alkitab yang dulu itu. Kemudian di Perpustakaan Nasional Inggris ya, di sana ada disimpan ya Codex Sinaiticus ya, salah satu manuskrip Alkitab yang tertua itu, jadi abad keempat itu ya. Baru kemudian di Perpustakaan Universitas Cambridge Inggris ya, jadi di sana. Enggak, maksudnya ini jadi terkonfirmasi dengan kodeksnya ini asli sesuai dengan yang ada di sana apa enggak yang beredar? Iya, asli. 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 Termasuk kodeks itu ada kodeks Bejae, ya kodeks Sinaiticus tadi, kodeks Vaticanus. Jadi disimpan di berbagai tempat. Ada 11 tempat penyimpanannya. Ya. Pasti asli ya. Asli. Jadi karena ada istilah konfirmasi, jadi satu sama lain saling menguatkan. Begitu. Jadi ada 11 tempat di Saya nggak nanya berapa tempatnya, Pak. Saya nggak nanya berapa tempatnya, Pak. Itu untuk mendukung kekuatan dan keaslian, keakuratan. Ada juga dia khusus dia untuk Museum Alkitab di Washington DC, Amerika. Di sana dia menyimpan artefak-artefak terkait manuskrip Alkitab itu. Jadi peninggalan. Iya Pak. Jadi klaimnya asli ya Pak ya, nggak ada yang palsu ya Pak ya. Iya, semua asli ya Pak ya, sesuai dengan kodeks yang ada ya Pak. Iya, sesuai dengan kodeks yang ada. Oke, coba ini Pak dilihat ya Pak ya. Tolong dilihat Pak. Ya, hasil kesimpulan dari penjelasan katanya semua asli ya, tidak ada yang dirubah-rubah. Oke, Markus 9:44 ini Pak. Coba ini Pak ya, dilihat ya. Markus 9:44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kedua ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik dan hanya merupakan ulangan Markus 9:48. Kedua ayat ini pasti tidak asli Pak. Pasti tidak asli. Kedua ayat ini pasti tidak asli. Ya Pak ya. Ini Markus. Sebentar. Mengambil dari satu manuskrip. Contoh. Jangan khotbah dulu. Saya nggak khotbah. Kodeks Sinaiticus itu ada diambil cuma dari situ. Iya, nanti tinggal tampilin, tampilkan ada di mana. Iya, nggak apa-apa, nanti tinggal tampilin ada di mana. Nanti tinggal tampilin aslinya ada di mana. Nggak usah panik, nggak usah nangis. Jadi kodeks Sinaiticus. Diem dulu. Markus 6. Apalagi nih orang. Nih, Lukas 17:36 ya. Lukas 17:36. Kalau ada dua orang di ladang, ini perkataan Yesus loh ya, tulisan merah ini. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ternyata di sini ayat ini tidak asli tapi dipinjam. Ini udah nggak asli terus minjem kembaliinnya kapan, Pak? Udah nggak asli terus minjem. Mau kembaliinnya kapan ya? Terus ini satu perikop ya Pak.